pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Fasya Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Universitas Hasanuddin Makassar kembali melangsungkan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dengan pemerintah kabupaten. Kali ini, Unhas bersama Pemkab Luwu menandatangani MOU untuk dukungan kemajuan berbagai sektor di Kabupaten Luwu seperti kesehatan dan kesejahteraan. Sebagai satu-satunya kampus negeri berbadan hukum di Indonesia Timur, Universitas Hasanuddin Makassar kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kemajuan Sulawesi Selatan. Kali ini melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dengan pemerintah Kabupaten Luwu yang dilangsungkan di lantai 8 Rektorat Unhas Kamis 17 April 2025. Pemerintah Kabupaten Luwu diwakilkan langsung oleh Bupati Luwu, Patahudin SAG, serta sejumlah kepala dinas, memaparkan kondisi yang dihadapi daerah dengan julukan Bumi Saweri Gading itu. Sejak tahun 2024, Kabupaten Luwu termasuk dalam kelompok daerah termiskin di Sulawesi Selatan dan menempati posisi ketiga. Di tahun 2025, terdapat perbaikan dengan menjadi posisi kelima daerah termiskin di Sulsel. Kondisi itu pun membuat Bupati Luwu gerah. Patahudin menilai jika Luwu kaya akan sumber daya alam seperti dari sektor perikanannya yang memiliki wilayah empang yang luas. Namun masyarakatnya masih berpenghasilan rendah karena pengelolaan yang tidak baik. Tak hanya itu, tenaga medis di Kabupaten Luwu juga masih sedikit. Dokter di sana hanya berjumlah 120 orang, sementara kebutuhan mencapai sekitar 300 tenaga medis. Melalui kerjasama dengan Unhas, Pemkab Luwu meminta Unhas mendukung kemajuan Kabupaten Luwu dari berbagai sektor, baik pendidikan, kesehatan, perikanan, pertanian, dan sektor lainnya. Saya sebagai kepala daerah di Luwu, sebagai bupati, bahwa bagaimana kerjasama, insya Allah kerjasama kita dengan Universitas Hasanuddin hadir di Kabupaten Luwu. Jadi termasuk beberapa sumber daya alam, kemudian peningkatan sumber daya manusia. Kami butuh beberapa dukungan untuk anak-anak Luwu diberi kesempatan untuk kuliah di Universitas Hasanuddin. Dan kemudian ada beberapa hal bisa dikerjasamakan termasuk di perikanan, perkebunan, dan pertambangan yang ada di Kabupaten Luwu. Rektor Unhas Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc pun merespon permintaan itu. Prof. JJ, sapaan akrabnya, menyebut akan selalu mendukung kebutuhan masyarakat di Kabupaten Luwu. Ditegaskan Prof. JJ jika pihaknya segera menyiapkan sejumlah program sesuai keperluan sektor yang ada di sana. Bahkan dirinya sudah menyediakan tim untuk membantu pemerintah Kabupaten Luwu. Ya, insya Allah akan hadir beberapa program termasuk nanti vokasi Pak Bupati. Kalau sudah ada lahan, kalau perlu tahun ini kita luncurkan cepat. Untuk kebaikan jangan ditunda-tunda terlalu lama. Dan saya apresiasi Pak Bupati yang berusaha untuk di awal-awal periodenya untuk langsung berinteraksi dengan kami, dan secara langsung tadi saya sudah bikin tim khusus untuk mengawal Luwu, termasuk beberapa warga Luwu sendiri yang ada di Unhas, sehingga kita bisa kemudian mendekatkan kembali dengan emosi yang lebih baik, lebih positif, dan insya Allah akan lebih produktif. Dalam penandatanganan MOU, kedua pihak juga saling bertukar cenderamata, dan Prof. JJ secara khusus memberikan oleh-oleh kepada Bupati Luwu berupa coklat buatan Hadin, perusahaan badan usaha milik Unhas. Zulkarnain, Agatoni, Unhas TV. Pemirsa, ratusan mahasiswa tingkat akhir mengikuti pembekalan membuat LinkedIn profile sebagai persiapan memasuki dunia kerja. Mahasiswa diberikan wawasan untuk membangun personal branding mereka. Berikut liputannya. Career Development Center Universitas Hasanuddin menggelar kegiatan Hasanuddin Career Program. Kegiatan ini bertujuan membekali alumni dan mahasiswa tingkat akhir dalam mempersiapkan diri mereka memasuki dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung secara hibrid di Arsjad Rashid Lektor Teater Kampus Unhas Tamalan Rea, Kamis 17 April 2025 ini, diikuti oleh lebih dari 200 peserta dari berbagai fakultas.
Salah satu sesi utama dalam kegiatan ini adalah materi bertajuk Rock Your LinkedIn Profile. Materi ini memperkenalkan bagaimana cara mengelola profil di LinkedIn. Sebagai pemateri, Shivani yang merupakan talent account eksekutif dari LinkedIn hadir secara daring. Pada pemaparannya, Shivani menjelaskan bagaimana membangun personal branding agar menarik perhatian rekruter melalui platform LinkedIn. Kepala Karir Center Unhas Abdullah Kadir SSMA mengakui jika platform LinkedIn saat ini banyak digunakan untuk merekrut calon karyawan, sehingga pihaknya merasa perlu untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa tentang kegunaan LinkedIn. Dari LinkedIn Singapura, ya meskipun lewat Zoom, akan memberikan pemaparan tentang apa sih sebenarnya kegunaan dari LinkedIn. Ya. Jadi karena setahu kita sekarang ini banyak sekali perusahaan kemudian yang menggunakan profil di LinkedIn untuk melihat seberapa jauh para calon pekerja itu memiliki preferensi yang baik ya dari profil-profil dari apa-apa yang dituliskan di LinkedIn-nya masing-masing ya. Dan banyak kemudian perusahaan mengadakan atau merekrut dari profil LinkedIn itu. Jadi itu yang kemudian Hasanuddin Career Program lakukan hari ini supaya mendekatkan para alumni Unhas ke dunia kerja ya dan memberikan skill khusus bagaimana mereka nantinya pada saat bekerja ya. Harapan kita adalah alumni kita Unhas selain cepat mendapatkan pekerjaan, masa tunggu kerja yang cepat, kami juga ingin mereka betul-betul mempunyai kemampuan yang mampu memberikan perkembangan yang signifikan kepada perusahaan-perusahaan yang mereka tempati bekerja. Selain sesi membuat profil LinkedIn, peserta juga mendapat materi bertema Problem Solving and Critical Thinking oleh Muhammad Irfan Abdullah yang merupakan Human Capital Department Head dari BRI Regional Office Makassar. Materi ini memberikan wawasan mendalam tentang keterampilan berpikir kritis dan penyelesaian masalah yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Para peserta Hasanuddin Career Program mengungkapkan kelebihan dari program ini. Di antaranya mereka mendapat perspektif baru untuk memperbaiki profil LinkedIn miliknya. Hari ini itu sangat menyenangkan sekali bisa bertemu dengan kedua narasumber yang sangat-sangat membantu untuk karir ke depannya. Banyak sekali manfaat dan insightful dari pemateri-pemateri, yaitu seperti problem solving, critical thinking, dan juga bagaimana kita mengimprove LinkedIn kita. LinkedIn sendiri sangat penting teman-teman bagi kita job seeker untuk melihat lowongan-lowongan pekerjaan maupun mengimprove skill kita melalui beberapa course di LinkedIn sendiri. Kepala Karir Center Unhas Abdullah Kadir menambahkan, program dari Karir Center Unhas dirancang tidak hanya untuk mempercepat masa tunggu kerja alumni, tetapi juga menjadikan para alumni sebagai sumber daya manusia yang unggul, yang mampu memberikan kontribusi nyata di dunia profesional. Agathoni Butang, Unhas TV. Pemirsa, Nurfaira Dwi Febrianingsi, wisudawan berprestasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode April 2025, mendapatkan hadiah istimewa berupa paket ibadah umroh dari Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Nurfaira sendiri telah meraih berbagai prestasi nasional dan juga telah menerbitkan buku tentang hukum lingkungan. Pemberian hadiah umroh kepada wisudawan berprestasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menjadi puncak kebahagiaan pada acara Ramah Tamah dan Pegelaran Wisuda Fakultas Hukum Unhas periode April 2025 yang berlangsung di Baruga Baharudin Lopa, Makassar pada Kamis 10 April 2025. Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum IKFH Unhas Munafri Arifuddin secara langsung menyampaikan hadiah umroh tersebut. Munafri Arifuddin yang juga merupakan Wali Kota Makassar menyampaikan kekagumannya terhadap lulusan berprestasi. Ia mengatakan selalu bangga melihat orang yang cerdas dan pintar karena memiliki kelebihan, serta bermaksud memberikan hadiah umroh sebagai motivasi untuk yang lain, dan berharap hadiah tersebut dapat bermanfaat bagi wisudawan berprestasi. Atas hadiah tersebut, Nurfaira pun menyampaikan rasa syukur dan harunya. Ia pun membagikan beberapa pencapaiannya selama masa kuliah, yang telah meraih berbagai prestasi tingkat lokal dan nasional, serta telah pula menerbitkan buku tentang hukum lingkungan. Baik,
Untuk prestasinya sendiri itu ada juara 1 wilayah dan finalis LPDP Business Competitions, dan nantinya akan diadakan kembali finalnya di bulan depan. Kemudian ada lomba Gen Z Go Vote Competition, di situ saya meraih juara 2 di bidang esai. Kemudian ada juara 3 NMCC Bulak Sumur, di situ National Mood Court Competition, itu saya mendapatkan juara 3. Dan kemudian ada Bulak Sumur Law Fair, itu saya mendapatkan kesempatan untuk menerbitkan buku hukum lingkungan. Nurfaira mengaku tidak menyangka karena mendapatkan hadiah umroh, sehingga hal itu dapat menjadikan untuk pertama kalinya mengunjungi Tanah Suci Mekah. Ia pun mengungkap jika hal tersebut merupakan hasil kerja keras dan doa dari orang tua. Oke, waktu itu sama sekali no clue sekali bahwasanya bakal mendapatkan hadiah sebesar itu. Jadi awalnya cuma disampaikan oleh Ibu Rini bahwasanya selaku akademik bahwasanya saya mendapatkan predikat wisudawan terbaik berprestasi. Nah, waktu itu datang Ketua IKA Bapak Api saat itu memberikan speech dan diakhiri speechnya waktu itu yaitu memberikan hadiah bagi yang berprestasi, wisudawan berprestasi dan wisudawan terbaik waktu itu. Dan alhamdulillah waktu itu saya yang mendapatkannya, dan tentunya sangat-sangat bahagia sekali karena untuk pertama kalinya saya bisa menginjakkan kaki di Tanah Suci, alhamdulillah, dan itu merupakan hasil dari kerja keras tentu saja dan beberapa doa dari orang tua saya yang tentu saja saya sangat tidak expect sama sekali bakal mendapatkan hadiah berharga tersebut dari Bapak Ketua IKA. Nurfaira berharap hadiah tersebut dapat memacu dirinya untuk lebih berprestasi lagi dan menginspirasi mahasiswa lain untuk berprestasi. Aminah Rahma Ahmad, Unhas TV. Universitas Semarang kembali melepas 40 mahasiswanya untuk mengikuti program KKN tematik. Kuliah kerja nyata tematik ini akan berlangsung selama 2 bulan ke depan. Universitas Semarang USM melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM melepas 40 mahasiswa peserta KKN tematik 4 semester genap 2024-2025 pada Selasa 15 April 2025. KKN tematik 4 ini akan berlangsung 2 bulan terhitung mulai 15 April hingga 13 Juni 2025. Ketua LPPM USM Profesor Mujiastuti Handayani MT dalam sambutannya memaparkan 2 tema utama yang diusung dalam KKN tematik kali ini, yaitu ketahanan lingkungan dan mitigasi kebencanaan juga peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Semester genap 2024-2025 diselenggarakan di Kecamatan Semarang Timur yang kita khususkan di Kelurahan Kemijen dan Kelurahan Rejosari. Adapun tema dari KKN ini ada 2 tema yang yang akan dilakukan adalah yang pertama ketahanan lingkungan dan mitigasi kebencanaan, dan yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi. KKN diselenggarakan 2 bulan. Pelaksanaan ini diakhiri nanti tanggal 13 Juni 2025 dan insya Allah tanggal 11 Juni nanti ada Expo. Camat Semarang Timur Akbar Ali Nurdin SH menyambut baik pelaksanaan KKN di wilayahnya dan berharap para mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah secara langsung kepada masyarakat. Saya Camat Semarang Timur mengucapkan banyak terima kasih karena untuk kesekian kalinya kita menjalin hubungan yang sangat baik dengan USM. Alhamdulillah pada bulan ini kita ketempatan KKN tematik yang berjumlah 40 mahasiswa. Jadi teman-teman mahasiswa dari USM itu dari kemarin itu sudah sangat membantu, termasuk yang prokternya ada alat mitigasi bencana, yang mana juga ini sangat bagus sekali, dan juga terkait dengan kebersihan dan juga pengolahan sampah. Nah, ini memang program yang sangat baik dan ini sudah berjalan di masing-masing kelurahan. Harapannya nanti mahasiswa juga bisa ikut bergabung. Nah, di situ mungkin ada inovasi-inovasi lain, harapannya untuk penanggulangan sampah semisalnya. Jadi untuk bisa mengurangi
debit-debit sampah yang ada di wilayah kami. Rektor USM Dr. Supari STMT berharap KKN tematik 4 dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penanggulangan lingkungan dan kebencanaan. Karena KKN tematik bukan hanya kegiatan pengabdian semata, tetapi juga bentuk nyata implementasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara bersamaan. Dari Semarang, tim liputan USM TV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.